termasuk Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa Nadiem Makarim, beliau mantan menteri saya, mestinya tidak dipenjara. Nanti kalau Pak Prabowo tidak terpilih lagi, uangnya sebanyak itu, saya punya dugaan bahwa rezim yang akan datang akan mengungkit kasus ini sebagai sebuah pelanggaran hukum. Tapi apakah kita sadar bahwa guru, dosen, mereka sesungguhnya sedang bekerja untuk menciptakan keadilan masa depan. Kita sudah saatnya untuk kembali kepada satu roadmap pendidikan nasional. Dengan satu di antaranya itu adalah menyatukan institusi pendidikan ini dalam satu atap. Kenapa uang ratusan triliun itu tidak dibuat saja jembatan supaya mereka itu bisa pergi sekolah tanpa menggelantung di tali yang di bawah sungai deras mengalir? Tidak dibuatkan saja jalan aspal, atau sekalian naikkan gaji guru. Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto dalam program Hub Wicara di Reform Syndicate. Hura, Hub Wicara. Kali ini kita kedatangan tamu yang jauh dari Indonesia Timur, seorang guru besar filsafat UIN. Beliau mengabdi di dunia pendidikan sejak 1997. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Mustari SAG MPD. Beliau menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya di Jakarta, dan ya aktivitasnya selain mengajar banyak hal yang dilakukan oleh beliau, termasuk baru kemarin menjadi anggota Komisi Ketatanegaraan K3 MPR. Ya, K3 MPR. Ya. Dan kemudian beliau juga dulu sebelumnya sebagai mantan atase pendidikan KBRI Bangkok, sekaligus merangkap KBRI di Myanmar. Oke, apa kabar Prof? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Prof ya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof atas waktu di sela-sela kesibukannya. Jadi ini suatu kehormatan bisa didatangi oleh Prof dalam rangka untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Kira-kira begitu Prof. Jadi kali ini kita akan membahas soal pendidikan Indonesia masa kini dan masa depan. Tentunya kita tetap berlandaskan pada masa lalu. Untuk bagaimana melihat kondisi pendidikan kita hari ini, kemudian bagaimana forecasting sistem pendidikan kita ke depannya. Ya, namanya juga kita akan menghadapi Indonesia Emas. Pastinya salah satu yang paling penting ketika kita berbicara soal Indonesia Emas adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apalagi kita mengetahui puncak bonus demografi itu di 2030-an sampai 2040-an. Nah, kira-kira seperti apa Prof kondisi pendidikan kita hari ini? Oke, terima kasih. Ya, saya tadi ya, Anda mengatakan saya itu sudah mengajar dari 1997 ya sampai sekarang. Saya akhirnya juga merenung ya. Sudah sejauh itu saya mengajar. Barusan saya merenung bahwa hampir 30 tahun saya mengajar. Dari tahun 97 sampai sekarang. Rasanya keadaan kita seperti tidak ada perubahan. Keadaan begitu-begitu saja. Maksudnya gimana Bro? Pastinya kan apalagi sekarang perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat. Kemudian kita udah berada di era yang serba borderless ya, tidak ada batasan. Nah, apa bedanya dulu Prof 97 itu kan masa Orde Baru. Kemudian pasca reformasi masih mengejar sampai hari ini gitu. Apanya yang tidak mengalami perubahan? Pertama ya, dulu saya mengajar mahasiswa itu betul-betul terpusat kepada dosen atau guru. Saya membawa bahan, saya tulis di buku, saya dikte kepada mahasiswa, dicatat, saya membaca. Lalu mereka
semesternya sudah masuk ke akhir perkuliahan, mereka ujian, lalu kemudian kita bacakan yudisiumnya. Ada yang IPK-nya bagus, ada yang rendah, lalu mereka hura-hura. Mereka melakukan seremonial dengan acara syukuran. Keadaan itu juga sama sampai sekarang. Padahal dunia sudah berubah. Sekarang kita sudah berlomba dengan perkembangan teknologi. Ya, kita misalkan dari 97 sampai ke 2026 sekarang ini. Sekarang ada artificial intelligence. Kita menyadari hadirnya teknologi seperti ini, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh output atau alumni dari perguruan tinggi sejauh ini? Saya melihat, saya bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Pola pendidikan secara umum ya masih seperti itu. Ada transfer knowledge dari sumber, dari dosen kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga melakukan apa yang disampaikan. Instrumen banyak seperti ini. Tetapi kalau dilihat landscape kenyataan di masyarakat, antara intervensi yang dilakukan oleh peserta didik, alumni perguruan tinggi ya, kita bicara perguruan tinggi ya, dengan yang dilakukan oleh alumni perguruan tinggi, anak zaman now ini, belum kelihatan perbedaannya. Nah, saya berpikir kita belum bangun dari tidur. Kita belum menyadari secara penuh bahwa sekarang dosen, mahasiswa, pemerintah, pemimpin harus berubah. Perubahan itu memang tidak cukup untuk disuarakan. Tidak cukup untuk disuarakan. Suara-suara sudah cukup banyak untuk mengatakan bahwa terjadi reformasi. Kita lihat ganti kepemimpinan di unit instansi yang memimpin Kementerian Pendidikan, baik di Kementerian Agama, kementerian saya, maupun di Kementerian Pendidikan yang sekarang sudah terpecah menjadi 3 kementerian. Kebudayaan, dan Mendisdakmen. Disdakmen itu. Nah, lalu itu kalau kita lihat apa yang diinginkan oleh pemerintah, mereka menginginkan agar ada perubahan, memang iya. Tetapi kita lihat sekarang apa yang mereka lakukan. Jadi antara suara yang diucapkan bahwa kita harus berubah, kita adaptasi, tidak nyambung dengan pilihan policy, kebijakan yang dilakukan. Tidak ada perbedaan secara drastis. Saya mau mengatakan begini ya, satu hal ya. Jadi saya agak kaget, termasuk kaget ini, ketika pemerintahan atau Presiden Prabowo dengan pidato yang begitu gegap gempita menaikkan gaji hakim sampai 30%. 300% atau 300%? Ya, maaf. Betul, Anda betul, 300%. Saya sebetulnya menunggu atau meminta, berharaplah, saya termasuk, bukan karena saya adalah salah satu pengajar pengajar, tapi saya berharap agar ada afirmasi yang cukup bagus terhadap dunia pendidikan kita kepada guru. Nah, tugas mereka sama. Hakim adalah saudara-saudara kita atau bagian dari anak bangsa yang diberikan support agar tercipta keadilan hari ini. Tapi apakah kita sadar bahwa guru, dosen, mereka sesungguhnya sedang bekerja untuk menciptakan keadilan masa depan. Kalau yang bekerja pada hari ini kita support secara begitu besar dan sangat ya menggairahkan, saya kira saudara-saudara kita yang bekerja di dunia peradilan itu. Lah, yang akan menggantikan mereka ini tentu adalah yang terdidik, sedang dididik oleh guru dan dosen hari ini, yang katakanlah ya, mereka punya masa depan secara ekonomi tidak dijamin, tidak ada afirmasi kebijakan oleh pemerintah. Nah, bagi saya ini yang saya maksud, ada kesenjangan antara suara retorika dengan pilihan-pilihan kebijakan, belum konsisten, masih berantakan menurut saya. Kita punya manajemen kenegaraan. Ya, artinya memang baik itu dosen ataupun guru yang menciptakan generasi masa depan di berbagai macam sektor, ya salah satu bentuk untuk bagaimana meningkatkan kualitas generasi masa depan adalah mensejahterakan pengajar.
baik tingkatan universitas maupun di tingkatan SMA ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara lain, Prof, kan kita perlu untuk mengkomparasikan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terhadap para pendidik dengan kebijakan negara-negara lain, khususnya misalnya bicara soal negara-negara berkembang yang agak lebih di depan dibandingkan dengan kita gitu. Kayak misalnya India, Brasil. Kalau bicara soal sistem pendidikan, gimana itu, Prof? Perbandingannya? Kita bisa cek negara-negara maju, baik yang ada di Asia, Korea Selatan, yang awalnya masih bersama kita, bersaing di awal kita. Kemudian Jepang, Singapura, Malaysia, termasuk India, adalah negara-negara yang menginvestasikan pikiran, suara, sampai action terhadap pendidikan yang begitu besar. Kita bisa merepresentasikan pikiran mereka bahwa pendidikan adalah pintu untuk memajukan sebuah bangsa. Kita sebagai bangsa yang juga, kalau kita sebut negara-negara tadi, yang startnya awal, kita sudah 80 lebih tahun merdeka. Kita belum, saya tadi istilahkan, belum sadar dari tidur kita. Kita masih melakukan sebuah kebijakan yang begitu acak, yang mungkin lebih banyak diintervensi, dipengaruhi oleh, katakanlah, persaingan politik, katakanlah oleh konstelasi kompromi antar kekuatan ini dan itu. Akhirnya, kita tidak melihat sesungguhnya arah bangsa yang sedang dipimpin oleh suatu pemerintahan ini kemana di sektor pendidikan ini. Kan sama, kita mengatakan bahwa pendidikan ini adalah salah satu pintu atau alat untuk mengantarkan masa depan bangsa, kesejahteraan begitu. Itu sudah bunyi konstitusi sampai dengan negara mengalokasikan anggaran. Nah, belum lagi diganggu sekarang bahwa anggaran yang 20% itu kita boleh dikoreksi, itu tidak pure langsung turun kepada unit pengguna anggaran itu. Dalam hal ini adalah instansi-instansi pendidikan. Program pemerintah yang lain itu menggunakan anggaran itu. Nah, belum lagi kita bicara ini ya, saya ingin membedah sedikit ya. Saya dulu pernah bertugas di negara tetangga kita di sana. Ada satu yang saya anggap di sana itu sangat menginspirasi gitu, bahwa satu unit atau satu program yang namanya pendidikan ini itu dieksekusi oleh satu kementerian. Kementerian Pendidikan saja namanya. Di bawah itu ada Dirjen Pendidikan Tinggi, ada Dirjen Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Vokasi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Satu. Kayak seperti kita dulu lah, sebelum dipecah-pecah. Seperti kita dulu, tapi sebenarnya kita dulu juga tidak seperti itu. Ya kan? Sebentar saya sampaikan. Sampai di sini kita bisa bayangkan bahwa anggaran yang dialokasikan kepada sektor pendidikan ini, menurut saya karena cuma satu departemen, ya relatif lah. Ya, itu diolah dengan, kan namanya satu pengguna anggaran, begitu kan. Nah, kita di negara kita, dari dulu negara kita, pendidikan sudah dikelola oleh berbagai instansi, lintas instansi. Yang paling lama itu, yang paling senior ini, 2 instansi, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Apalagi yang lainnya? Yang lainnya adalah kementerian-kementerian yang memiliki akademi sekolah. Kementerian Komunikasi ada sekolahnya, Kementerian Dalam Negeri ada sekolahnya, ada akademinya, kementerian semua. Di Kementerian Pertahanan ada universitas malah, ada juga kementerian. Itu menggunakan 20% ini. Saya sendiri waktu itu bertugas di Thailand, ketika kita membahas anggaran, saya kaget, saya baru tahu di situ bahwa APBN-nya Kementerian Pendidikan Ristek Dikti waktu itu, itu sekitar 40 triliun. Lah saya tuh berpikir saya pikir ini ratusan triliun begitu. Ternyata terbagi-bagi tadi. Terbagi-bagi ke yang berkaitan dengan pendidikan. Yang ada hubungannya ya. Ada hubungannya begitu. Jadi realnya itu cuma 40 T. Di Kementerian Pendidikan. Waktu itu. Padahal APBN-nya kan 20% dari 400 sampai 600 triliun plus minus. 20% dari jumlah 20% keseluruhan APBN. Lah, semakin banyak yang mengelola, potensi atau banyak
manajemen, banyak birokrasi, banyak potensi kebocoran di situ. Ya, ya, ya. Akhirnya juga menimbulkan kegemukan pemeriksaan yang akan periksa ke sana, yang periksa ke sini dan seterusnya. Tidak satu instansi. Ya, 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 ya. Jadi dari sisi ini menurut saya sekali lagi belum ada kejelasan sebetulnya roadmap pendidikan kita itu mau kemana. Karena itu saya termasuk yang berharap agar institusi pendidikan ini harus satu atap saja, termasuk Kementerian Agama untuk urusan pendidikannya. Untuk urusan pendidikannya. Kan di Kementerian Agama kan ada satu Direktorat Jenderal Iya, Pendidikan iya. Islam. Nah di situ ada UIN yang paling Iya, iya. pendidikan tinggi, Tinggi. ada madrasah, ada pesantren, Oke. ada MIS, MTS di situ. Iya, iya, Dan iya. akhirnya kita tahu ada tumpang tindih. tumpang tindih, Oke. kompetisi mereka juga. Kalau yang pendidikan agama, ya memang tetap dianggap di samping anggarannya kecil, juga mereka kan karena mereka belajar ilmu agama, belajar ilmu umum, jadi memang Iya. bebannya terlalu tinggi. Jadi berkompetisi untuk Olimpiade Sains, dan mungkin akan lebih susah anak-anak karena bebannya terlalu tinggi. Iya, iya, iya. Nah, kita belum menemukan formula agar mereka bisa belajar ilmu agama, belajar ilmu umum, belajar ilmu teknik untuk yang sifatnya adalah ilmu eksakta itu tidak ada masalah. IQ tetap bagus. Tapi kita masih berpikir bahwa nanti yang sains itu adalah universitas atau sekolah-sekolah yang ada di bawah kementerian. Jadi mereka Iya, iya. fokus. Kalau Kementerian Agama, ya dia belajar kitab dan lain-lain sebagainya. Dan anggaran yang pincang, yang berbeda. Saya berpikir kita, kalau saya ya, Iya. saya berpikir kita sudah saatnya untuk kembali kepada satu roadmap pendidikan nasional. Dengan satu di antaranya itu adalah menyatukan institusi pendidikan ini dalam satu atap. Dan termasuk semua lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah kementerian-kementerian lembaga. Misalnya di bawah Kementerian Pertahanan ada akademi ini. Iya, Karena iya, kurikulumnya iya. ada di situ. Di Kemensos Di juga Kemensos, sekarang ada kepolisian, kepolisian, di iya. imigrasi, di Kementerian Dalam Negeri, STPDN dan seterusnya itu. Kemenq juga. Kemenq, semua ada sekolahnya. Iya, iya. Dan dosen-dosen yang mengajar di situ, ya memang ada dosen yang mengajarkan ilmu yang memang terkait dengan mereka. Tetapi kan ini semuanya anak sekolah namanya, anak sekolah Ya, itu yang juga. ditunggu oleh masyarakat. Ini yang ini yang paling penting. Iya, iya, iya. Mereka semua ditunggu oleh masyarakat. Oke. Masyarakat sudah bayar pajak, sudah membayar gaji guru mereka, membayar gedung-gedung mereka untuk mereka sekolah dengan baik. Lalu apa impactnya kepada masyarakat yang membayar pajak, yang mengeluarkan uang? Tidak ada. Berarti maksudnya Prof ini segala yang berurusan dengan pendidikan semestinya diurusi oleh satu kementerian. Satu kementerian. Supaya kementerian-kementerian lain itu nggak usah ngurusi pendidikan. Enggak usah urusan pendidikan. Amerika begitu, satu kementerian. Oke. Negara Eropa begitu, termasuk Thailand. Di Malaysia juga begitu, satu kementerian. Padahal Malaysia dulu kan belajarnya ke Belajar Indonesia. ke sini, ke Indonesia. Iya, iya. Jadi saya berpikir, Kira-kira mulai kapan carut marut pendidikan sistem pendidikan kita seperti itu, Bro? ya saya katakan tadi dari dulu, dari sejak kita merdeka, dari zaman Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang. Orde Reformasi nih. Orde Reformasi ini masih masih memberikan mandat kepada beberapa kementerian, ya kan, kelembagaan untuk menyelenggarakan pendidikan. Jadi kita tidak tahu. Jadi ini saya mau kasih tahu ini. Oke. Jadi saya sebagai PNS, PNS di Kementerian Agama, ketika kami melakukan asesmen atau kami melakukan semacam upgrading sebagai tenaga pengajar, Ya. lah kita menggunakan perangkat-perangkat aturan dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Oke. Iya, iya. Nah, Kementerian Agama juga memiliki surat edaran Dirjen lah atau surat Kementerian Agama lah untuk juga melakukan hal yang sama. Tetapi tumpang tindih, saya sering dan saya bertanya kepada teman-teman, ini dari sisi legalitas saja, surat edaran internal Kementerian Pendidikan untuk dosen-dosen di bawah naungan kementerian mereka, bagaimana caranya dosen menaikkan pangkat, laporan dan lain sebagainya, dipakai oleh Kementerian Agama. Ini sebenarnya sudah ilegal. Karena apa? Kita menggunakan satu perangkat hukum dari kementerian lain, dan itu internal sifatnya. Iya. Saya berpikir ini mungkin belum diketahui juga oleh pengambil kebijakan, apakah oleh DPR, termasuk mungkin oleh Presiden. oleh presiden.
Kalau diketahui, sekali lagi saya yakin ya Bapak Prabowo mungkin juga termasuk yang akan langsung ya prihatin ya. Dan kita berharap kalau beliau tahu hal seperti ini, keprihatinannya mungkin langsung memerintahkan kepada ya DPR, tokoh-tokoh pendidikan agar segera ini harus diselesaikan ini persoalan. Supaya apa? Sekali lagi, masyarakat yang menunggu hasil uang pajak mereka, kita bicara begitu aja ya, yang ideal, uang pajak mereka itu segera mereka. Adinda tahu, sekarang anak-anak peserta didik, kira-kira dia sadar nggak? Dia itu kuliah sarjana untuk apa? Ya untuk masa depan, untuk pekerjaan. Masa depan. Mereka itu lebih banyak dicekoki dengan apa yang akan dipikirkan. Artinya masa depan tadi itu. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Tapi mungkin tidak pernah untuk diajarkan bagaimana cara berpikir. Cara berpikir dan berpikir masa depan berbeda kan? Pasti jauh berbeda. Jauh berbeda. Dan ini kalau kita bicara begini, ini kan nuansanya filsafat. Iya. Nah, kalau filsafat ya kita mulai dari situ. Manusia-manusia yang masuk dalam institusi pendidikan, mereka harus menyadari bahwa pendidikan itu adalah untuk mengenal cara berpikir, dan kemudian dia menjadi sadar bahwa dia sebagai manusia. Setelah sadar sebagai manusia, dia kembali kepada masyarakatnya untuk bersama-sama memperkuat kemanusiaan ini secara bersama. Jadi kemanusiaan, keberpikiran itu dua hal yang selalu bersama. Iya. Kalau yang tadi, betul. Kalau nanti ada yang mau protes, silakan saja datang ke podcast di sini lagi. Coba tunjukkan survei bahwa apakah dunia pendidikan kita itu sudah secara signifikan mengadres tentang kurikulum cara berpikir dengan kemanusiaan. Kalau menurut saya tadi yang Adinda sampaikan, ini ya masa depan. Masa depan itu adalah kamu mau bekerja di mana, IP kamu berapa. Jadi angka-angka yang mendominasi pikiran anak-anak didik kita sekarang ini. Nah, sementara itu beriringan antara cara berpikir dengan kemanusiaan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi seringkali terabaikan. Iya. Tapi kalau soal sekolah rakyat gimana, Prof? Kan ini berhubungan juga, bukan berhubungan juga, tapi memang berhubungan dengan pendidikan nih, sekolah rakyat. Ya, karena beliau adalah presiden kita, dan beliau memiliki mandat yang penuh untuk melakukan itu. Saya pikir mungkin untuk sementara pikiran beliau sampai di situ, bahwa untuk menciptakan kesejahteraan tadi itu, kesetaraan itu adalah membuat sekolah rakyat. Tetapi saya berharap agar ketika ada koreksi, ada input, ada saran yang masuk, ya beliau bisa merubah atau merevisi dan lain sebagainya. Saya pikir sekolah-sekolah yang sudah ada, sekolah-sekolah yang sudah sejak dulu sudah berdiri, ada yang maju, ada yang tidak maju. Kenapa tidak itu yang dimodernisasi? Kira-kira begitu. Apa perbedaan antara, maaf ini, kita tahu, saya pergi ke Bone 2 bulan yang lalu. Tiba di Bone ada cerita kawan-kawan di sana bahwa ada sekolah yang dibangunkan tempatnya secara cepat itu, lalu guru-gurunya tinggal di dalam. Guru-guru juga jangankan berpikir untuk mentransfer ilmu kepada anak-anak, mereka masih berpikir tentang kenyamanan, keselamatan mereka tinggal di tempat seperti itu. Lalu kalau ada semacam ketidaknyamanan seperti itu pada stakeholder inti daripada pendidikan, lalu hasilnya bisakah kita katakan bahwa ini nanti akan mendapatkan hasil yang positif? Menurut saya ya. Karena tercipta budaya baru, tercipta shock terapi bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Saya kok berpikir bahwa sekolah-sekolah yang sudah ada, baik yang memang di endorse oleh pemerintah maupun oleh swasta, kalau itu yang diberikan, katakanlah ya, support secara signifikan, lebih modern, lebih adaptif dengan perkembangan zaman, tidak ada, menurut saya ya, tidak ada yang urgent untuk membuat alternatif-alternatif yang baru, saya kira. Ini yang saya katakan bahwa saya melihat bahwa ada kesenjangan antara suara dengan apa yang dieksekusi. Dari sisi suara, kalau istilahnya judilatif ya, ada kesenjangan antara voice
dengan choice. Oke. Dari sisi voices, semua ingin Ya, pendidikan maju, masyarakat maju, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 itu, cerdas semuanya. Tapi dari sisi choice, pilihan policy, pendekatan, metode, taktik, kita kelihatannya jauh panggang dari api. Apa itu sebabnya? Tadi kita sudah uraikan beberapa ya, soal begini, katakanlah ya, postur politik kita, kemudian political will ya. Political will kita, yang juga di belakang political will itu kan juga sesungguhnya adalah soal transaksi, soal pola postur politik kita memang yang kita di MPR juga. Suara-suara itu sudah sering kita diskusikan ini Dinda. Tapi agar undang-undang partai politik, undang-undang pemilu segera direvisi, ini urgen. Tapi ternyata sampai sekarang ditahan-tahan. Karena mungkin merasa nyaman. Ya. Memang artinya kalau bicara soal sekolah rakyat, sebenarnya tujuannya baik, tujuannya mulia. Cuma dalam konteks bagaimana mensinergikan antara lembaga-lembaga pendidikan formal baik yang dikelola pemerintah maupun non pemerintah itu yang kemudian ada kejanggalan di situ ya Prof ya. Ya. Nah di situ kan juga terjadi ini ketimpangan, sekolah-sekolah kita banyak yang mengalami ketertinggalan, tapi kemudian ada sekolah rakyat yang pasti sekolah rakyat ini kan butuh alokasi anggaran untuk menjalankannya tuh di daerah-daerah kan. Itu. Saya prihatin Adinda ya. Anggaran MBG itu kan juga adalah sasarannya pendidikan masa depan. Ini itu gimana Prof? Rakyat. Ya itu kan ya. Iya. Tapi apakah kita melihat, nonton, termasuk pimpinan kita secara nasional, menonton ada anak-anak sekolah yang pergi sekolah itu naik jembatan yang besi menggelantung itu. Iya. Apa kita melihat juga ada seorang guru pergi mengajar berkilo-kilo jalan kaki dengan gaji ratusan ribu. Untuk apa? Sekali lagi dari sisi urgen, untuk apa kita bikin program baru? Ini kenapa tidak dibenahi? Kenapa uang ratusan triliun itu tidak dibuat saja jembatan supaya mereka itu bisa pergi sekolah tanpa menggelantung di tali yang di bawah sungai deras mengalir? Tidak dibuatkan saja jalan aspal, atau sekalian naikkan gaji guru sebagaimana kita menaikkan gaji hakim. Kelompok masyarakat yang sedang bekerja untuk keadilan hari ini. Sekali lagi, sedang bekerja untuk keadilan hari ini. Kenapa kita tidak punya perhatian terhadap menciptakan keadilan masa depan, yaitu di tangan orang-orang yang dididik ini, di tangan orang yang pergi sekolah menggelantung, gurunya pergi mengajar berkilo-kilo. Apakah kita hanya berpikir bahwa ini saja yang dikasih gajinya tinggi hakim yang sekarang ini, biarlah nanti di masa depan itu biar saja kembali dia jadi koruptif lagi, biar menjadi hakim yang mudah bernegosiasi dengan berperkara lagi. Ini kan sebuah logika yang sangat sesat ini. Itu menurut saya. Tapi kan gini Prof, kalau kita berbicara soal MBG, ini kan bukan hanya bicara soal perbaikan pendidikan, tapi ini kan bicara soal pertama itu untuk masa depan generasi dengan gizi yang baik, kemudian mengurangi angka stunting. Dan juga ini sasarannya bukan hanya siswa, tetapi juga ada bumil, lansia, dan juga ini bicara soal bagaimana siklus ekonomi di daerah itu bisa berjalan dengan baik, dan juga sumber dari job opportunity karena kalau data dari BPS dengan pertumbuhan ekonomi 5,61%, salah satunya itu ditopang karena adanya MBG ini yang berjalan ini kuartal pertama gitu loh Prof. Kuartal pertama kemarin yang keluar. Maksud saya bukan hanya berbicara soal ini tadi soal pendidikan gitu loh Prof. Ya, menurut saya begini ya. Ya, atau gimana nih Prof? Ya, pertanyaannya begini. Apakah kebijakan untuk meningkatkan atau men-trigger siklus ekonomi itu hanya tunggal satu? Misalnya banyak. Saya berpikir tadi, kalau misalkan pendidikan adalah pintu di samping untuk menciptakan masa depan tadi itu, tapi juga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, ya kan?
Apakah tidak dibayangkan juga misalkan kalau ada kasus tadi siswa-siswi pergi sekolah dengan menggelantung, sekolahnya bocor, atapnya bocor, guru yang pergi. Lah kalau itu dilakukan intervensi modernisasi pendidikan, membangun jembatan, membangun sekolah, membangun jalan raya, apa tidak ada efek ekonominya, menciptakan lapangan kerja? Ya kan? Kalau itu. Nah, sekali lagi saya kira ini adalah pilihan kebijakan yang saya lihat begini ya. Saya mau cerita satu hal ini. Adinda di Sulawesi Selatan itu ada cerita begini. Mereka-mereka yang terlibat dalam program MBG ini itu pernah berdiskusi. Yang satu mengatakan begini, yang memiliki dapur kurang lebih 40 dapur. Ditanya oleh anggota DPRD provinsi nih. Ditanya oleh salah seorang temannya, berapa keuntungannya dalam sebulan? Anda tahu jawabannya kan? Karena itu semua di publish atau viral. Dia bilang ya 7 sampai 8 miliar keuntungan untuk dia. Oh, kalau kita lihat sekarang nasi yang sampai ke anak-anak itu, yang ada ikan lele yang masih mentah itu, buah yang sudah basi. Oh, pantas seperti itu sampai di bawah, karena itu anggaran yang tadi dari atas sekian. Ini sudah dihentikan di sini karena dia udah target. Bayangkan 8 miliar untuk dia per tahun. Per bulan. Per bulan, iya per bulan dari 48 ya. 48 dapur. 48 dapur. Iya. Apa yang bisa kita bayangkan? Itu baru dia, lain lagi yang mengelolanya itu. Apa yang kita bisa bayangkan? Oh, menurut saya ada yang perlu dievaluasi secara total. Mumpung belum terlambat. Bahwa program kebijakan untuk masa depan anak bangsa ini kelihatannya harus dicarikan alternatif-alternatif. Atau lebih realistis untuk memodernisasi sumber daya infrastruktur kita yang sudah ada. Tidak perlu yang bikin baru karena ada sejumlah masalah. Saya termasuk orang yang optimis, sering berpikir jangka panjang. Tapi saya berpikir begini, apakah Pak Prabowo ini nanti punya opportunity yang meyakinkan untuk terpilih lagi? Karena kita punya budaya, kalau sudah ganti rezim akan ganti lagi kebijakan. Kasihan dan rakyat. Orang kita masih sekarang berpikir tentang satu program pemerintah kita yang lalu, yang sekarang tertinggal, yang kemarin keputusan MK itu, ibu kota negara itu masih di Jakarta. Berapa uang di sana? Saya hanya sedih kalau kita dari periode ke periode karena ganti rezim, ganti kebijakan, dan akhirnya uang-uang tadi itu yang dipakai untuk legasi dari seorang pemimpin akhirnya tidak tepat sasaran. Yang menderita adalah rakyat kita yang menunggu sekali lagi uang pajak mereka yang disetor melalui PBB, melalui pajak bumi bangunan, pajak pembelian barang, pajak macam-macam yang mereka keluarkan. Tapi soal MBG ini, Prof. MBG ini program yang mercusuar, yang dicita-citakan Pak Prabowo supaya ini bisa sukses dengan baik. Nah, misalnya program MBG ini tetap dipertahankan, apa yang kemudian perlu untuk diperbaiki gitu loh, Prof? Yang pertama, saya tadi katakan mesti ada satu statement dan juga penjelasan statement bahwa Pak Prabowo masih sangat berkeinginan secara logis ya untuk memimpin lagi di periode kedua. Jangan ada statement yang abu-abu bahwa nanti itu lain. Kenapa? Program MBG ini belum kelihatan efektivitasnya. Dan kalau dia tidak terpilih lagi di periode kedua, menurut saya ratusan triliun ini akan kehilangan. Sama dengan program Chromebook tadi itu. Program dari rezim yang lalu, yang juga dikatakan bahwa ini program yang menjanjikan bagi masa depan. Dan memang iya secara potensialitas memang punya opportunity, kesempatan untuk bisa menciptakan peserta didik. Tapi karena ganti rezim, dipenjara dia. Dan saya termasuk prihatinnya awalnya saya katakan bahwa itu risiko jabatan. Tetapi setelah saya lihat ada pandangan, pikiran dari tokoh-tokoh ahli hukum, termasuk Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa beliau termasuk orang yang melihat bahwa kasus ini mestinya
Nadiem Makarim, beliau mantan menteri saya, mestinya tidak dipenjara. Tapi kan Mestinya. Tapi itu kan kebijakan dari orde atau pemimpin orde hari sebelumnya. ini. Padahal sudah menggunakan anggaran besar. Nanti kalau Pak Prabowo tidak terpilih lagi, uangnya sebanyak itu, saya punya dugaan bahwa rezim yang akan datang akan mengungkit kasus ini sebagai sebuah pelanggaran hukum. Karena memang apa? Terlalu banyak sekarang sorotan terhadap itu. Karena itu menurut saya satu di antara katakanlah untuk menjamin program ini, ya kan, visinya ke depan adalah harus segera Presiden Prabowo menyampaikan dan menjelaskan keinginannya untuk terpilih lagi di periode kedua. Supaya masyarakat punya pikiran bahwa oh memang ini program masa jangka panjang. 2 periode saja mungkin tidak cukup, tetapi yang penting 10 tahun beliau bisa betul-betul kelihatan untuk merawat dan ini. Membangun fondasinya. Membangun fondasinya. Sekarang sorotan terhadap semua instansi yang ada di bawah MBG, mulai di BGN sampai dapur-dapur ke bawah itu. Masyarakat mengatakan ini semuanya asal Bapak senang nih, lapor ke Prabowo semua baik. Kan Pak Prabowo sering pidatokan itu. Ini semua ngomongnya ke saya ini hanya menyenangkan saya. Padahal jadi sepertinya masih ada sumbatan ya terhadap manajemen dari pengelolaan MBG ini. Itu yang pertama ya. Berarti memang ada sekarang ini ada kekacauan mulai dari kepala BGN sampai ke bawah nih dalam tata kelola MBG. Motor listrik itu kan yang katanya untuk semua dapur. Menteri Keuangan katakan ini tidak ada dalam udah dia. Ini berarti diadakan sama kepala BGN atau BGN. Dan untuk apa motor listrik itu? Orang ini semua adalah sebuah katakanlah konsorsium yang misalnya BGN sebagai koordinatornya, di bawahnya ada mungkin supplier macam-macam perusahaan apa itu ya, bahan baku. Mitra. Ya, mitra semuanya. Nah, kenapa bikin motor listrik oleh BGN? Kaos kaki lah. Kaos kaki dan macam-macam. Bahan IT lah. Bayangkan yang bahan IT, saya dapat info kalau 2-3 bulan yang lalu udah ada bahannya tapi nggak dipakai-pakai, nggak dipasang-pasang itu. Pakai kan? Saya kira memang harus ada ya satu statement yang memang itu lebih baik itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo hari ini daripada menyampaikan pidato yang hanya menimbulkan kontroversi menurut saya. Belakangan ini menurut saya presiden kita ini di mana-mana menyampaikan pidato yang luar biasa. Kita lihat ya satu hal ya, Pak Prabowo menyampaikan bahwa kenaikan gaji guru besok ini tepat dirubah lagi bahwa bukan yang dimaksud adalah gaji hakim. Mungkin itu kode untuk guru beberapa waktu ke depan. Mudah-mudahan kode, tapi kalau itu kekeliruan menurut saya itu tidak baik ya. Seorang pemimpin itu mengatakan seperti itu. Berarti kemungkinan Prof itu dalam pikiran dan hati paling dalamnya Prabowo itu presiden itu untuk guru. Tapi target utamanya adalah hakim untuk menangkap para koruptor-koruptor. Saya ada harapan kalau memang seperti itu. Sinyal. Ada harapan. Nah kemudian terakhir Prof, soal Nadiem nih. Jadi tadi Prof sempat menyampaikan bahwa ketika pergantian rejim itu bisa aja diusut misalnya MBG, begitupun kayak yang dialami oleh Nadiem hari ini. Kata Prof tadi Nadiem ini berdasarkan para pakar-pakar hukum tidak bersalah. Cuma yang terbukti itu kan ada mensreanya Nadiem sebelum menjadi menteri itu sudah ada konsolidasi untuk memang meloloskan Chromebook sebagai pemenang tender dalam pengadaan laptop Chromebook itu. Nah, dananya itu kan sekitar 93 sampai 9,9 triliun. Nah, tapi kan Nadiem itu dituntut 18 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, kemudian real kerugian hitung-hitungannya itu adalah 5,2 triliun. Itu. Nah, ini kan masih debatable, tapi secara hukum ya Nadiem kalau di dalam proses persidangan ya Nadiem itu bersalah gitu loh. Ya, itu kan bahasa dari penegak hukum hari ini. Waktu Nadiem memimpin kementerian itu, kemana bahasa seperti itu dari instansi penegak hukum? Kalau memang dikatakan bahwa ini ada kekeliruan, kemana mereka? Kenapa tidak mencegah? Kenapa tidak menyampaikan kritik? Waktu itu gagah-gagahan Pak Nadiem Makarim mengatakan ini adalah program masa depan visioner. Di podcast beliau menyampaikan ini bagus. Saya juga waktu itu bertugas di luar, banyak orang mengapresiasi ini bagus. Di Thailand sendiri, begini saya ceritakan. Di Thailand waktu saya bertugas di sana, ada program pemerintah Thailand, namanya program One Student One Tap. Satu siswa sekolah dasar, sejak dia sekolah sudah dikasih satu tab.
Oke. Jadi kayak mirip Chromebook memang. Ya. Jadi siswa itu sejak SD dia sudah dikasih tab, tetapi program yang ada dalam tab itu bukan program bebas. Sudah diinstal program tertentu yang memang berbasis edukatif, yang kemudian sudah terblok dari situs-situs yang lain. Udah tersistem ya. Sudah sistem. Kan Chromebook kan begitu sebetulnya. Kan sebetulnya. Nah, itu kemudian dipidatokan, diwacanakan oleh Kementerian Pendidikan waktu itu. Oke, berarti di Thailand, di Myanmar udah Thailand. Myanmar tidak ya. Thailand saya lihat, saya menyaksikan kalau pendidikan mereka sedikit lebih maju di atas kita. Luar biasa. Sekolah mereka itu satu sekolah. Misalnya sekolah SD, tidak ada itu yang sekolah cuma 100 meter sudah ada sekolah. SMP juga begitu. SMK atau di sana namanya teknik college, sekolah SMK kalau kita, itu mereka satu sekolah. Kalau dia sekolahnya adalah SMK di bidang vokasi, di situ ada mesin pabrik macam-macam, dia sudah bikin. Udah ada langsung implementatifnya. Betul. Kalau pertanian itu sekolah ada di tengah sawah, sawahnya besar. Kalau dia pariwisata, dia ada pesawat kayak pesawat boneka gitu loh. Jadi mereka praktik itu kayak masuk pesawat gitu. Bandingkan dengan SMK kita. Perguruan tinggi, nggak ada perguruan tinggi yang di bawah 50 hektar satu perguruan tinggi. Di sana luas, baik swasta maupun negeri. Jadi dari sisi itu memang kelihatan visi mereka atau keberpihakan mereka terhadap pendidikan. Kita sekolah satu ruko aja sudah bisa jadi satu universitas. Ya kan, yang disebut kampus ruko, kampus yang tidak jelas. Dan dari kota ke kota ada tuh. Banyak sengkarut soal pendidikan kita itu menurut saya. Jadi memang perlu kita ini terlalu fokus pada komersialisasi pendidikan ya. Itu dia, karena bicara tadi, pertanyaan kita tadi, sesungguhnya pendidikan kita itu isinya apa? Yang tadi Adinda bilang, masa depan. Berarti kurikulum kita adalah kurikulum membicarakan pikiran masa depan, bukan membicarakan atau mementingkan cara berpikir. Beda kan? Cara berpikir tadi soal kemanusiaan. Dia dilatih berpikir, dilatih untuk menjadi manusia. Dia kembali ke masyarakat. Jadi menyatu. Sekarang kan mahasiswa kembali ke masyarakat, saya tidak yakin mereka mau bikin apa. Saya di kampus Adinda. Sekarang kan menjelang pertemuan terakhir. Saya katakan, kalian ini mau pulang libur ya? Kan mau libur tuh anak-anak. Sebentar lagi libur. 3 bulan loh liburnya. Libur UAS nih ya. Libur akhir tahun. Akhir tahun kan semester genap sekarang. Semester genap. Nanti kembali ke kampus September awal pertengahan. 3 bulan. Saya katakan, kamu nanti di kampung mau bikin apa? Tidak ada jawab tuh. Tidak jawab. 3 bulan itu mereka hanya pergi tidur nanti di kampung itu. Minta uang orang tuanya untuk pergi belanja kemana-mana. Jadi mereka sudah langsung menempatkan dirinya sebagai orang elit, asing dari masyarakatnya. Karena tanggung ini, kalau mau ke sawah, anak sekolah. Tidak ke sawah, nanti mau bikin apa? Ya sudah, begaya kiri kanan, bawa motor kiri kanan. Lalu, apa yang bisa dikontribusikan kepada orang tua atau masyarakatnya? Ya tidak demikian kalau kurikulumnya adalah kurikulum tentang cara berpikir, kurikulum tentang kemanusiaan, dia akan kembali ke masyarakat. Mungkin tidak akan ada bedanya. Dia tiba di sana, dia pakai topi petani, dia pergi ke sana, tetapi kerangka berpikirnya sudah lain. Dia bicara tentang sawah, mungkin dia di pematang sawah sudah ngobrol sama petani. Pak, kita ini mestinya begini-begini. Adakah mahasiswa begitu? Kembali ke Nadiem tadi. Ya, jadi saya melihat bahwa itu kan pikiran dari rezim sekarang, bahwa dia mensrea ada. Tapi dulu kan tidak ada bahasa begitu. Lah, karena itu saya bayangkan. Sekarang kita gagah-gagahan mengatakan bahwa MBG ini kalau terpilih presiden akan datang adalah bukan Prabowo. Dan kebetulan juga tidak dari aliran Prabowo. Saya yakin kita bicara podcast pada sore hari ini. Rezim yang akan datang pasti memperkarakan masalah MBG ini. Dan yang paling bertanggung jawab nanti akan dipanggil, diperiksa lagi oleh kejaksaan, oleh KPK, dan macam-macam. Karena itu saya minta atau kita suarakan dari sini, tolong istana menyuarakan bahwa dia mau menjadi presiden untuk periode kedua demi untuk menjaga ini, mengakui plus minus yang sudah terjadi saat ini dan segera memperbaiki. Saya lihat pidato beliau luar biasa hari ini luar biasa. Dan sering menjadi kontroversi. Perlu beliau sadari. Oke. Adinda. Ya. Tapi ini terakhir, paling terakhir, Prof.
Nadiem ini selama dia jadi menteri cuma sekali kayaknya ke kampus dan nggak pernah ke daerah-daerah. Padahal Indonesia itu kan multikultural, dengan budaya yang sangat berbeda-beda, masyarakatnya berbagai macam etnis, pasti kan itu berpengaruh juga pada sistem pendidikan kita. Nah, gimana dalam perspektif filsafat melihat Nadiem yang kemudian sebagai Menteri Pendidikan tapi bersentuhan ke bawah itu jarang. Ya, saya termasuk memang agak menyesali soal itu ya. Ketika beliau jadi menteri, gaya berpakaian, pergi melantik rektor UI ketika itu dia pakai casual saja begitu kan. Nah, bagi saya itu ya satu hal yang tidak lazim bagi kita. Dan beliau mendapatkan mungkin ya satu tupoksi dari presiden atau pemimpin pemerintah ketika itu untuk memang kamu fokus dulu ya untuk merekonstruksi katakanlah ya modernisasi pendidikan. Karena itu mungkin dia berpikir bahwa seremoni ke kampus, kunjungan, pidato-pidato bagi dia mungkin itu bukan hal yang utama. Karena dia sedang berada di tahapan untuk memperbaiki ini. Kira-kira begitu menurut saya ya. Sehingga kita membaca bahwa sikap beliau yang jarang untuk melakukan dialog ke bawah itu mungkin saya anggap satu sisi disesali karena menurut saya mesti dia punya waktu. Dia punya waktu untuk datang karena ini Indonesia bos, ya kan mesti datang. Tapi kan tidak pernah hingga Pak JK, Pak Yusuf Kalla ya termasuk tokoh nasional kita yang mengkritik itu bahwa beliau tidak pernah datang ke kampus sekalipun, bahkan juga untuk melakukan koordinasi dengan staf internal dia tidak lakukan. Lebih banyak dia berinteraksi dengan tim yang dibawa dari luar, kira-kira begitu. Ya saya pikir ada satu dilema mungkin ya dalam pikiran bayangan saya ya, beban yang diberikan oleh ketua atau katakanlah kepala pemerintahan ketika itu Presiden Jokowi ketika itu mungkin memang sangat unik begitu ya, kamu perbaiki dulu ini seperti itu sehingga yang lain itu bagi dia ya hal yang mungkin diserahkan kepada sekjen ya. Kalau ada pemilihan rektor seperti di Unhas itu yang datang itu cuma dirjen biasanya menteri begitu. Jadi menurut saya memang plus minus ya untuk kasus Nadiem Makarim ya di dunia pendidikan. Oke, terima kasih banyak Prof, luar biasa. Gak kerasa Prof, 40 menitan. Siap. Oke, mudah-mudahan kedepannya bisa hadir lagi di podcast kita ini Prof. Tapi sebelum itu closing ceremony Prof. Closing ceremony. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Landscape pendidikan kita masih dalam status buram. Kita sudah 80 tahun merdeka. Kita secara amanat konstitusi kita, secara filosofis pendidikan itu adalah satu sektor yang harus diutamakan. Dari presiden ke presiden, dari kementerian ke kementerian, hal ini disuarakan secara gegap gempita. Itu voice-nya. Tapi pilihan-pilihan kebijakan, choice of policy kita sejauh ini belum menemukan satu roadmap yang kuat sehingga ganti rezim, ganti menteri, ganti kebijakan. Maka program pertama menjadi berantakan, masuk rezim yang baru, bikin program baru. Belum selesai kepemimpinan dia, masuk rezim yang berikutnya. Karena itu kita berharap pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo perlu menyadari dan segera melakukan evaluasi yang radikal terhadap program ini. Yang kedua, dunia pendidikan ini secara kelembagaan juga menjadi bagian yang krusial untuk segera dibenahi. Terlalu gemuk, terlalu carut marut. Penataan tata kelola pendidikan kita diurus oleh berbagai kementerian. Kita sudah lihat di negara-negara tetangga, negara sahabat, kementerian pendidikan itu hanya satu. Dan anggaran itu kalau dikelola oleh satu kementerian, ya kita melihat ya secara harapan ya, secara ekspektasi saja,
potensi kebocoran itu mungkin bisa diminimalisir dibandingkan dengan banyaknya pemain yang mengurus anggaran itu. Semakin banyak potensi kebocoran. Saya berharap hal ini juga diketahui oleh pemerintah, terutama oleh Presiden, agar segera dibenahi juga soal ini. Saya kira begitu. Oke, luar biasa. Makasih banyak, Prof. Thank you. Makasih, Prof.